tadi kita sudah selesai melaksanakan ujian praktik IPA ya. Bagaimana kesan-kesannya? Senang. Senang? Senang. Kenapa kok senang? Kenapa? Belajar hal yang baru. Oke, kita lanjut praktek yang kedua ya. Menjelaskan apa? Siklus air. Sudah ready? Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Sislia Mehendata, akan berbicara tentang bahan proses daur air atau disebut dengan siklus air. Nah, bahan proses daur air atau siklus air dibagi menjadi 4, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, sinar matahari menyinari air laut atau air danau ataupun air sungai. Nah, air akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air, disebut dengan evaporasi. Kemudian, uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut dengan kondensasi. Lalu, uap air mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air yang akan menjadi hujan ke bumi. Proses ini disebut dengan presipitasi. Lalu, air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut dengan infiltrasi. Proses daur air akan mengulangi terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan proses daur air. Proses daur air dimulai dari evaporasi. Evaporasi terjadi saat matahari menyinari air sungai, air laut, ataupun air danau yang akan menguap dan menjadi gas. Uap air yang menguap akan berkumpul dan membentuk awan yang tebal. Proses ini disebut kondensasi. Awan yang sudah terbentuk akan mengalami pendinginan sehingga menyebabkan hujan di permukaan bumi. Hujan yang turun akan terserap oleh tanah dan akan mengalir di permukaan tanah, ke laut, sungai, ataupun danau. Proses ini disebut infiltrasi. Proses daur air akan terus-menerus terulang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses daur air atau siklus air yang diawali oleh cahaya matahari yang menyinari danau atau perairan hingga mengalami penguapan naik ke udara sebagai gas. Ini yang disebut evaporasi. Dan uap air akan berkumpul membentuk awan tebal. Ini yang disebut kondensasi. Lalu uap air akan mengalami pendinginan dan membuat terjadinya hujan. Ini yang disebut presipitasi. Lalu air berasap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Ini yang disebut infiltrasi. Dan kejadian ini akan terus berulang terus-menerus. Ini yang disebut siklus air. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan proses daur air. Proses daur air diawali dengan matahari yang menyinarkan air laut, danau, atau sungai dan akan menguap menjadi gas atau uap air. Hal itu disebut evaporasi. Uap air akan berkumpul membentuk awan tebal, hal itu disebut kondensasi. Uap air mengalami pendinginan dan akan jatuh air hujan ke bumi. Hal itu disebut presipitasi. Air hujan tersebut akan terserap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Hal itu disebut infiltrasi. Kegiatan daur air tersebut akan terus berulang. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan menjelaskan tentang proses daur air atau yang disebut siklus air. Matahari akan menyinari air laut, air danau. Air akan mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air yang disebut evaporasi. Lalu uap air berkumpul membentuk awan tebal yang disebut kondensasi. Lalu uap air akan mengalami pendinginan membentuk titik-titik hujan yang disebut presipitasi. Air meresap ke dalam tanah dan mengalir ke permukaan tanah yang disebut infiltrasi. Daur air ini akan terus-menerus terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
uap air dan disebut evaporasi. Kemudian uap air berkumpul membentuk awan yang tebal yang disebut kondensasi. Kemudian uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut presipitasi. Kemudian air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut infiltrasi. Dan proses tersebut akan terus-menerus mengulang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses daur air. Tahapan proses daur air memiliki 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan evaporasi. Ini terjadi saat air mengalami penguapan dan air secara menjadi gas atau menguap air dikarenakan sinar dari matahari. Setelah itu ada proses yang kedua, yaitu proses kondensasi. Proses ini terjadi di saat uap air berkumpul dan membentuk awan tebal. Lalu ada proses yang ketiga, yaitu proses presipitasi. Proses ini terjadi di saat uap air mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air yang akan jatuh ke bumi sebagai hujan. Lalu proses yang terakhir adalah proses infiltrasi. Proses ini terjadi saat air hujan tadi meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah. Lalu proses yang sudah saya jelaskan tadi akan terus-menerus berulang setiap harinya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tahapan matahari yang menyinari air laut atau air sungai akan mengalami penguapan dan air terudara sebagai gas yang disebut evaporasi. Kemudian uap air berkumpul membentuk awan tebal disebut kondensasi. Kemudian uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi. Kemudian air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut dengan infiltrasi. Proses tersebut akan terus berulang setiap harinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Matahari menyinari air laut, kemudian air mengalami penguapan dan air terudara sebagai gas atau uap air yang dinamakan dengan evaporasi. Kemudian uap air berkumpul membentuk awan tebal yang dinamakan dengan kondensasi. Kemudian uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagainya yang disebut dengan presipitasi. Kemudian air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang disebut dengan infiltrasi. Dan seterusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses daur air. Sinar matahari menyinari air danau, sungai ataupun laut. Kemudian air mengalami penguapan dan naik ke udara sebagai gas atau uap air yang dinamakan evaporasi. Kemudian uap air berkumpul untuk membentuk awan tebal yang dinamakan kondensasi. Kemudian uap air mengalami pendinginan membentuk titik-titik air yang akan jatuh sebagai hujan yang dinamakan presipitasi. Kemudian air meresap ke dalam tanah dan mengalir di permukaan tanah yang dinamakan infiltrasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan ujian praktik menjelaskan siklus daur air dengan sangat baik, bagus, sukses semuanya. Itu dulu. Terlihat lancar dan berani serta percaya diri. Oke, dan bisa diminta pertahankan ya, karena praktik kita tinggal satu, yaitu muatan bahasa Indonesia. Oke, nanti saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.